Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat sore adik-adik. Oke, di sini kita akan belajar di tempat yang tidak biasanya kita belajar. Biasanya kita belajar di sekolahan, dan dengan adanya virus yang menyebar di negara ini, kita diwajibkan untuk belajar di rumah. Maka dari itu pasti adik-adik juga bosan juga setiap hari belajar di rumah. Di sini kita akan belajar bersama-sama mencari suasana dan udara yang baru. Kita belajar di sawah-sawah yang sejuk ini. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada sore hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang masalah sholat sunah-sunah. Oke, di sini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Bagaimana nanti kita bahas belajar bersama tentang sholat Jumat di suasana dan udara yang sejuk ini. Akan menuju pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita belajar tentang tema dengan sebab tentang sholat Jumat dan ketentuan-ketentuannya. Nanti kita akan bahas tentang masalah khutbah, tentang ketentuan-ketentuannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita absen ya. Masa absen nanti silahkan ada adik-adik untuk mengisi ke kolom komentar. Nanti silahkan mengisi nama dan nomor absennya. Dan yang mau bertanya monggo silahkan. Dan yang tidak bertanya nanti silahkan membuat kesimpulan atas pembelajaran pada hari ini di kolom komentar. Oke, cukup itu masalah absen. Langsung saja kita akan membahas tentang materi sholat Jumat. Nah, karena kita pembelajaran kita ini di luar rumah atau di sawah, kita memakai media seadanya. Ya. Semoga media ini dapat menunjang pembelajaran pada hari ini. Oke. Langsung saja tentang sholat Jumat. Pengertian sendiri sholat Jumat itu pasti kita sudah sedikit banyak tahu tentang apa itu sholat Jumat itu. Tapi dalam pengertian luasnya, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat, sholat fardu 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur dan diawali dengan 2 khutbah. Itu pengertiannya secara jelas. Tentang ketentuannya, yang pertama syarat wajib. Syarat wajib sendiri. Tentang syarat wajib, yang pertama syarat wajib adalah beragama Islam. Semua yang beragama. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Perempuan tidak wajib atau sunnah. Dan laki-laki adalah fardu ain hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila, sudah balik. Yang keempat, dan sebagainya. Itu masalah syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Syarat sah tadi, yang pertama adalah sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang menetap, di desa maupun di kota. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang terakhir, sholat Jumat dilaksanakan atau sebelum melaksanakan sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Itu syarat sahnya. Yang ketiga, tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua, tata cara sholat Jumat dilaksanakan sejumlah 2 rakaat. Tadi yang pertama diawali dengan takbiratul ihram, yang kedua dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang terakhir yaitu diakhiri dengan salam. Itu tata cara sholat Jumat. Ini
peta konsep ini mohon maaf tidak ada tentang rukun ketinggalan. Tadi adalah rukun sholat Jumat juga termasuk dalam ketentuan sholat Jumat. Selanjutnya kita bahas tentang rukun. Rukun sholat Jumat itu ada dua. Yang pertama sholat dan yang kedua khutbah. Ada dua ini tidak bisa dipisahkan. Adalah hal suatu yang wajib dilaksanakan ketika kita menjalankan sholat Jumat. Selanjutnya sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama kita mandi. Tentu ketika mandi kita harus berpakaian yang bagus, dianjurkan untuk berpakaian putih. Yang kedua berwangi-wangian, ya, berwangi-wangian. Yang selanjutnya seperti mencukur kumis, mencukur rambut, mencukur kuku dan sebagainya, itu hal sunnah-sunnah ketika kita ketika kita sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk berangkat lebih awal. Setelah sampai ke masjid, kita dianjurkan untuk disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah masjid, dan disunahkan juga untuk baca Al-Quran dan lain-lain. Itu adalah sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah halangan sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit dan kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, apalagi kita berangkat ke masjid. Nah, itu adalah yang membuat halang kita ketika kita diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, kita berpergian jauh. Berpergian jauh, ya, bukan pergian antar satu desa ke desa lain, ya, berpergian ke jauh atau musafir. Yang selanjutnya adalah hujan lebat. Ketika kita hujan, petir diiringi dengan petir, dan hujan tidak reda-reda, dan dengan adanya hujan itu menyebabkan, mengkhawatirkan kita kenapa kita berangkat ke masjid, itu menjadikan halangan kita untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Kita akan membahas tentang khutbah Jumat. Nanti kita sudah membahas tentang pengertian dan ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Sekarang kita akan membahas tentang khutbah dan ketentuan-ketentuan khutbah itu sendiri. Yang pertama kita akan menyinggung tentang khutbah sendiri. Ada khutbah itu merupakan satu kesatuan dengan sholat Jumat itu sendiri, dan khutbah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sholat Jumat. Dan yang perlu kita tahu, dan banyak orang itu mengira bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan hanya dua rakaat satu saja, tapi tidak. Akan tapi ketentuan sholat Jumat itu apa yang harus diikuti itu ketika mulai khotib naik ke atas mimbar, dan disitulah mulai jamaah sudah menaati peraturan yang sudah ditentukan, seperti mendengarkan, tidak boleh berbicara sendiri dan sebagainya. Itu merupakan hal yang perlu kita ketahui agar kita paham tentang sholat Jumat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama kita mengucap hamdalah. Seperti dalam buku khutbah ini, saya bawa ini, kita contohkan langsung membaca hamdalah itu seperti apa, ya, seperti ini. Alhamdulillahil karim jawadil latifi fil ibad. Itu seperti hamdalah. Yang kedua, membaca asyhadu alla, dua kalimat syahadat. Seperti asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil ibadati wal khalqi wa tadbiril umuril ibad. Syahadatan ad-da'iruha liyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila huda war rasyad. Itu contoh dua kalimat syahadat. Yang kedua, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah. Seperti dalam khutbah ini terbacakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil ladina jahadu fi sabilillahi haqqal jihad. Itu berwasiat seperti yang pada khutbah ini. Tadi berwasiat ini seperti dalam buku ini, dulu khutbah ini seperti ya ayyuhan nas
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Dan selanjutnya adalah membaca ayat suci Al-Quran, maupun di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Seperti banyak sekali sih membaca ayat Al-Quran, seperti ini, seperti innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Atau sipun, nah, sak temenin Allah itu merintahkan dauhe tumindak adil serta nggawe kebajikan lan utawa ndongaake becik marang sedulur kang tidak, lan Allah ngelarang perbuatan keji, kemungkaran lan permusuhan. Allah paring pitutur marang sira kabeh padha gelem iling. Oke, itu yang keempat. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah membacakan doa bagi kaum muslimin, bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal pada khutbah yang kedua, seperti ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu adalah rukun-rukun salat, rukun-rukun khutbah. Yang selanjutnya adalah syarat khutbah. Syarat khutbah yang pertama adalah khutbah dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, khotib harus suci dari dari najis dan hadas. Ya. Yang keempat, khotib menutup aurat. Yang selanjutnya, jika mampu. Yang selanjutnya, suara khotib harus terdengar oleh minimal dari persyaratan jamaah sholat Jumat, yaitu 40 jamaah. Jadi suara khotib itu harus terdengar oleh 40 jamaah itu. Yang kedua, khotib harus berdiri ketika mau pergantian ke khutbah. Khotib harus duduk ketika mau pergantian ke khutbah yang kedua. Itu adalah syarat-syarat khutbah. Yang selanjutnya adalah sunnah khutbah. Sunnah khutbah adalah yang pertama, khotib harus berdiri di atas dari jamaah atau di atas mimbar. Adalah sunnah-sunnahnya. Yang kedua, khotib harus berdiri di atas dari jamaah atau di atas mimbar. Adalah sunnah-sunnahnya. Yang kedua, khotib setelah mengucapkan salam dianjurkan untuk duduk. Terus yang selanjutnya adalah khotib bisa disunah untuk membawa tongkat. Ya, tongkat. Yang selanjutnya khotib berkhutbah dengan suara yang jelas, yang mudah dipahami. Dan khotib yang terakhir dalam berkhutbah dianjurkan untuk secara singkat, tidak panjang-panjang. Itu adalah sunnah-sunnah khutbah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya monggo ditanyakan kalau adik-adik belum memahami, dan bila tidak tanya nanti absen, nanti silakan membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi pada hari ini. Oke, itu tugas di rumah. Silahkan
setelah adik-adik memberi kesimpulan dalam absen, nanti ketika dalam melaksanakan sholat Jumat, bagi yang di desanya masih menjalankan sholat Jumat seperti biasanya, nanti silakan diamati mulai dari rukun-rukun sholat Jumat dengan rukun khutbah, ketentuan-ketentuan, maksudnya ketentuan-ketentuan itu nanti dilaksanakan pada sholat Jumat itu apa tidak, nanti silakan diamati, nanti dianalisis, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi ini Bapak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.